Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, Tuhan masih memelihara kita, memberikan kita perpanjangan umur, sehingga malam hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita. Allah Bapa sudah memberikan kasih yang begitu besar bagi kita sekalian. Oleh karena itu biarlah malam hari kita mau pusatkan hati dan pikiran kita untuk bersyukur, untuk memuji dan menyembah Dia karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat kasih Bapa yang begitu besar, yang sudah rela memberikan putranya yang tunggal turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kami umat manusia. Kami tahu Tuhan, hati seorang Bapa tidak mudah melepaskan putranya tunggalnya, karena mengetahui bahwa untuk menebus dosa manusia, Dia harus mati di atas kayu salib. Bahkan untuk sampai di kayu salib, terlebih dahulu, Dia harus melewati aniaya yang sangat mengerikan, yang tidak mampu kami tanggung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari taruh kasih-Mu ke dalam hati kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu tahu bersyukur kepadamu, menjadi anak-anak-Mu yang bisa mengasihi Engkau dengan kasih yang sama, sehingga hati-Mu boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini kami serahkan dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Telah lahir di Bethlehem sang bayi yang kudus, Yesus Kristus penebus dosa manusia. Pujilah dan sembah Dia, nyanyi bagi sang Raja, bersoraklah haleluya, dunia muliakanlah. Telah datang ke dunia Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus namanya, Raja segala bangsa. Pujilah dan sembah Dia, nyanyi bagi sang Raja, bersoraklah haleluya, dunia muliakanlah. Hark now, hear the angels sing, King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Pujilah
sembah bagi Sang Raja. Bersoraklah haleluya, dunia muliakanlah. Bersoraklah haleluya, dunia muliakanlah. Merry Christmas, selamat Hari Natal. jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
God and King. To you alone I sing. You're the face I see. For all eternity, my God and King. To you alone I sing. You're the face I see. For all eternity, you'd be my dream come true. Just to be with you. How I'd see brand new with eyes for only you. My God and King. Through the storm I sing, covered by your wing. This song of love I bring. You are my dream come true. Just to be with you. How I see brand new. With eyes for only you. You are my dream come true. Just to be with you. Now I see brand new. With eyes for only you. With eyes for only you. With eyes for only you. Hallelujah.
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baik ini, karena kami tahu hari ini kami merayakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah dari sepanjang hidup kami diingatkan terus bahwa Tuhan mengasihi kami dan kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya untuk kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu dan kami percaya firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang akan mendorong kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, bahkan lebih lagi menyala-nyala untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya firman juga yang akan membangun hidup kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu dan atas kami semua. Dan kami percaya pengurapan-Mu yang akan bekerja menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, selamat Natal lebih dulu saya ucapkan bagi Bapak Ibu saudara sekalian dari rumah. Meskipun kita tidak ketemu, tapi saya percaya anugerah Tuhan
melimpah atas hidup setiap kita. Mari hari ini kita mau belajar Alkitab. Buka Alkitab saudara sama-sama dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Kita baca mulai dari ayat 26. Sekali lagi Lukas pasal yang pertama ayat 26 mulai. Ada beberapa ayat yang kita baca. Saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah. Firman Tuhan berkata begini. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Gabriel, malaikat Gabriel, pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya. Perhatikan apa isi pertanyaannya. Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus." Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, saya tertarik kembali baca di dalam ayat yang ke-30. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria." Ya. Kalau saudara mengerti dan saudara belajar Alkitab, saudara akan temukan sebenarnya dalam peristiwa Natal ada 4 kali malaikat Tuhan berkata kepada beberapa pribadi tentang jangan takut. Yang pertama tentunya Maria yang kita baca tadi. Malaikat berkata, "Hai Maria, jangan takut." Yang kedua, peristiwa di mana Yusuf hendak menceraikan Maria dengan diam-diam. Lalu kemudian malaikat datang, lalu malaikat berkata, "Jangan takut Yusuf." Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara tahu peristiwa di mana para gembala yang ada di padang, malaikat Tuhan datang lalu berkata, "Jangan takut." Ya. Kemudian yang keempat tentunya saudara ingat peristiwa Sakaria, ya. Sakaria di dalam Lukas yang sama yang kita baca tadi yang pasal pertama, di ayat-ayat sebelumnya malaikat Tuhan juga berkata, "Jangan takut, jangan takut, jangan takut." Nah, 4 kali ditulis. Nah, kalau sampai 4 kali ditulis jangan takut, sebenarnya Tuhan pengen kita memperhatikan hal ini. Memperhatikan apa? Memperhatikan bahwa sebenarnya Tuhan datang, peristiwa Natal sebenarnya untuk supaya umat Tuhan, kita manusia tidak hidup dalam ketakutan. Khususnya untuk hari-hari terakhir ini, ya. Dunia ini sedang hidup dalam ketakutan. Karena di mana-mana kita tahu ada virus. Kita dulu bisa keluar negeri karena kita berpikir di luar negeri nggak ada virus. Hari ini kita nggak bisa keluar negeri, ya. Tidak bisa kemana-mana karena seluruh dunia ngalami, ya. Nah, ada banyak orang hari ini hidup dalam ketakutan. Dan tidak kebetulan Natal tahun ini firman Tuhan datang kepada kita seolah-olah mengingatkan kita kembali. Di hari Natal ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, Yesus datang untuk supaya Anda dan saya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Yang percaya katakan amin. Nah, dalam peristiwa Maria, kenapa sih malaikat berkata jangan takut? Nah, sebelumnya kalau saudara tahu di ayat yang ke-29, ya, lihat ayat 29 dalam Lukas 1. Firman Tuhan berkata begini, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, ya. Jadi Maria bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, sebenarnya malaikat Tuhan berkata jangan takut itu sebelumnya karena ada sebuah pertanyaan dari Maria. Dia bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Lalu kemudian malaikat Tuhan berkata jangan takut. Nah, yang pertama saya mau tunjukkan kepada saudara, mungkin pertanyaan Anda tidak seperti Maria. Apa arti persalam itu? Ya, karena kita tidak sedang didatangi oleh malaikat. Tapi mungkin dalam hidup ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Ya, ada begitu banyak pertanyaan. Seperti hari ini, saya banyak dengar orang bertanya, "Pak, sampai kapan pandemi ini berakhir?" Ya.
Ada banyak orang bertanya, Pak gimana ya usaha bisnis ini akan tetap berlangsung di tengah pandemi ini, gimana situasi bisnis ini? Ada orang bertanya juga, Pak gimana ya soal kesehatan saya, apa saya bisa tetap sehat ya dalam kondisi pandemi kayak gini? Ada begitu banyak orang bertanya, Pak gimana ya masa depan anak-anak saya ini? Anak saya baru selesai kuliah, nggak bisa kerja, gimana ya masa depannya? Karena di mana-mana orang susah karena pandemi. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, sama seperti Maria, ketika Maria bertanya, apa arti salam ini? Malaikat lalu datang, bukannya menjelaskan arti salam itu, tapi justru malaikat langsung berkata, jangan takut. Seolah-olah malaikat Tuhan mau berkata kepada Maria, semua pertanyaanmu itu ada jawabannya. Makanya jangan takut. Nah, saya mau beritahu saudara tahu ya, hal yang paling menakutkan dalam hidup ini ketika kita punya pertanyaan dan kita nggak punya jawabannya. Ya, itu paling menakutkan. Hari ini menjadi sebuah misteri apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita banyak bertanya, gimana ya tahun 2021? Gimana ya politik tahun 2021 ini, gimana ya? Gimana ya keadaan ekonomi tahun 2021? Gimana keadaan dunia tahun 2021? Semua pertanyaan dan misteri, dan itu yang seringkali membuat kita takut. Dan Tuhan dalam ketidaktahuan kita, ada begitu banyak pertanyaan, Tuhan berkata kepada Anda yang di rumah hari ini, jangan takut. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Karena begini, manusia ini punya kebiasaan buruk, dan menurut saya ini semua kita ini kadang-kadang tanpa sadar melakukan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak mengerti, kadang-kadang kita langsung berasumsi, membayangkan hal-hal buruk. Ya. Contoh misalnya, anak kita pergi, waktunya pulang, dia nggak pulang-pulang. Ya. Kita udah bingung, gimana nih, ada apa ini? Lalu kita mulai membayangkan hal yang buruk. Padahal mungkin kendaraannya mogok atau macet atau gimana. Tapi kita ini selalu terbiasa hal yang kita tidak tahu, kita cenderung membayangkan hal buruk. Ya. Makanya begini, ketika kita bertanya bagaimana ya tahun 2021, kenapa sih kita bertanya? Karena sebetulnya sebelum kita bertanya, ketidaktahuan kita membawa kita kepada prediksi-prediksi, bayangan-bayangan, asumsi-asumsi bahwa keadaan akan menjadi buruk, bahkan lebih buruk. Makanya ketika Maria bertanya, apa arti salam itu? Karena saya tahu Maria mulai memprediksi, malaikat kok tiba-tiba datang, tumben. Ada apa ya? Jangan-jangan ada penghukuman, jangan-jangan ada masalah, jangan-jangan ada persoalan besar ini, ada salah saya atau gimana? Jangan-jangan malaikat datang mau menghukum saya. Asumsinya langsung begitu. Makanya malaikat langsung datang, dia tidak menjelaskan pertanyaan Maria, tapi dia langsung pada poinnya. Jangan takut. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021, apa yang akan terjadi tentang pandemi, apa yang akan terjadi dalam bisnis, pelayanan, dan gereja di masa yang akan datang. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan berkata jangan takut. Kalau Tuhan berkata jangan takut, makanya jangan membayangkan hal-hal yang buruk. Kita loh sama-sama nggak tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Tapi coba perhatikan baik-baik. Kita nggak tahu, tapi bayangan kita udah bayangan buruk, ya. Udah bayangan-bayangan yang menakutkan. Waduh Pak, tahun 2021 nanti akan tambah begini, tambah begini, tambah begini. Memang Alkitab berkata dunia ini tidak akan tambah hari tambah baik. Dunia loh, bukan kita. Dunia yang Tuhan bilang. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Karena itu saya mau beritahu bagian yang pertama ini. Ketika malaikat Tuhan berkata jangan takut, karena adanya sebuah pertanyaan dari Maria. Karena Tuhan ngerti betul, kita ini kalau nggak ngerti sukanya membayangkan hal buruk. Kayaknya udah otomatis gitu ya. Udah otomatis kita selalu bayangkan hal buruk. Padahal sebenarnya ketika Tuhan berkata jangan takut, Tuhan pengen kita tetap optimis ke depan, menghadapi masa depan dengan optimis, dengan sesuatu bayangan-bayangan yang luar biasa,
dunia ini memang menakutkan. Peristiwa yang terjadi mungkin menakutkan. Tapi kita punya pengharapan. Tuhan berkata, jangan takut. Yang percaya katakan amin. Coba saya mau tanya sama Anda, apa yang Anda bayangkan tentang rumah tanggamu di tahun yang akan datang? Apa yang Anda bayangkan tentang pekerjaanmu, bisnismu yang akan datang? Apa yang Anda akan bayangkan tentang apa yang akan terjadi dalam hidup anak-anakmu biasa akan datang? Apa yang Anda bayangkan? Kalau Anda membayangkan hal buruk, maka di peristiwa Natal ini, tadi saya sudah katakan 4 kali Tuhan berkata jangan takut, salah satunya di Maria. Karena Tuhan pengen Anda betul-betul yakin di dalam Tuhan ada masa depan dan Dia udah siapkan yang terbaik untuk setiap kita. Saya bisa dengar kata amin? Lalu pertanyaannya begini, Pak, apa dasarnya Pak supaya saya nggak takut? Ya, tentunya ada dasarnya dan malaikat dalam kisah ini menjelaskan dengan jelas-jelasnya ya kepada kita kenapa kita nggak perlu takut. Ya, yang pertama jelas sekali di dalam ayat yang ke-30 tadi kita baca, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Wow. Saudara tahu bagian yang pertama, alasan kenapa kita nggak perlu takut. Sebab kita ini hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara perlu tahu, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu bukan karena Anda yang luar biasa, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, ketika Anda selalu berpikir hidup ini karena anugerah, saya hidup dalam anugerah, maka yang akan terjadi adalah begini, Anda tahu tidak ada satu apapun yang terjadi dalam hidupmu tanpa diizinkan Tuhan, karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu saya percaya begini ya, dengar kayak baik-baik di rumah. Anda harus yakin Anda ini adalah orang yang dipilih Tuhan, bukan karena engkau baik, tapi karena oleh kasih karunia Tuhan. Saya percaya begini, Tuhan memilih kita bukan untuk disia-siakan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Tuhan memilih kita bukan untuk dibuang. Tuhan memilih kita bukan karena kita baik, untuk diperbaiki, dan Tuhan menjamin hidup kita. Saya tidak akan bahas panjang akan hal ini karena saya tahu semua kita yakin akan hal itu. Tapi yang kedua, lihat yang kedua, kenapa kita nggak perlu takut? Firman Tuhan berkata begini di ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Baca sama-sama kalimat selanjutnya, Lukas 1 ayat 28. Baca sama-sama yang di rumah dengan keras. 2, 3. Tuhan menyertai engkau. Sekali lagi lebih keras lagi. Yang di rumah baca 2, 3. Tuhan menyertai engkau. Sekali lagi lebih mantap. Baca sama-sama. Tuhan menyertai engkau. Saudara tahu yang membuat luar biasa hidup kita ini karena begini ya. Karena kita tahu kita disertai Tuhan. Bahkan Tuhan, kalau saudara tahu dalam Injil Matius, gak perlu dibaca ya, bahwa nama Yesus ketika Yesus turun ke dunia ini lahir, malaikat bilang kepada Yusuf bahwa anak itu harus diberi nama Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, sebenarnya apa sih yang perlu kita takutkan? Kalau Tuhan menyertai kita, apa yang perlu Anda takutkan? Pak, saya takut Pak, saya COVID. Loh, saya beritahu, Anda hadapi COVID pun Anda nggak sendiri, Anda bersama dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Pak, saya lagi dalam masalah hari ini. Anda dalam masalah pun Anda nggak hadapi sendiri, Anda bersama dengan Tuhan. Pak, saya lagi pergumulan besar hari ini. Saya beritahu kepada saudara, Anda nggak menghadapi sendiri. Tuhan menyertai engkau.
Saya bisa dengar kata amin yang di rumah, lebih keras lagi. Tuhan menyertai kita. Karena itu peristiwa Natal sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa di mana Alkitab berkata Tuhan yang datang ke dunia untuk menyertai kita. Kalau saudara mengerti akan hal itu, Tuhan menyertai kita, maka apapun hari ini yang kau hadapi, engkau berkata, aku tidak akan hadapi seorang diri. Tuhan menyertai aku. Aku tidak pernah menghadapi persoalanku seorang diri. Aku tidak pernah menghadapi masalahku seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai aku. Karena itu malaikat berkata kepada Maria, jangan, yang pertama, engkau mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ya. Yang kedua, Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan menyertai kita. Mungkin Anda berkata, Pak, saya udah ngerti itu, Pak. Tuhan menyertai itu wes dari dulu saya udah tahu. Loh, saya mau beritahu, orang Kristen ini mesti kayak gitu tuh. Kalau dikasih tahu ya tentang kayak gini-gini, aku wes ngerti. Loh, saya beritahu, ngerti dengan otak kita dengan ngerti menjalani itu berbeda. Kita ini kadang-kadang gak suka dengar sesuatu yang kita udah tahu. Alah, udah aku tahu itu dari dulu, Pak. Alah, aku udah ngerti dari dulu itu, aku ngerti Tuhan menyertai. Masalahnya Anda boleh ngerti dari dulu Tuhan menyertai, tapi masalahnya Anda yakin gak Anda disertai Tuhan? Kita ini loh, saya beritahu kepada saudara, kita ini banyak tahu tapi sebenarnya gak ngelakoni. Tidak menghidupi apa yang kita tahu. Buktinya apa? Kalau engkau ngerti, engkau disertai Tuhan, mestinya engkau berkata, aku gak takut masa depanku. Aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ya, baca dalam Alkitab, orang Israel itu ketika di padang gurun, saudara tahu ya, bukti penyertaan Tuhan itu dengan adanya tiang awan dan tiang api. Bayangin ya, mereka itu lihat dengan mata sendiri penyertaan Tuhan lewat manifestasi tiang awan, tiang api, masih takut. Apalagi kita yang gak lihat, cuma diomongin Tuhan menyertai engkau. Nah di situ masalahnya, kita gak lihat bagaimana tiang awan, tiang api. Malaikat menyertai, Israel disertai Tuhan, lihat manifestasinya, masih takut. Kita gak ngerti, kita gak lihat manifestasi Tuhan menyertai kita, lalu kita berkata, aku wes ngerti, aku wes ngerti. Nah saya beritahu kepada saudara, dengar baik, kalau Anda ngerti engkau disertai Tuhan, pertanyaannya gini, kenapa Anda masih hidup dalam ketakutan? Loh, saya beritahu ya, yang namanya ketakutan itu ada beberapa macam ya. Misalnya, Pak, saya takut ular. Ya, ya Pak, saya takut ular ya. Semua orang takut ular, mungkin beberapa sebagian besar orang. Pak, saya takut tikus. Pak, saya takut kecoa. Itu bukan ketakutan yang saya maksud. Tapi berapa banyak kita nih ya, hidup kita penuh dengan ketakutan. Ketika dengar khotbah Tuhan menyertai, tuh aku wes ngerti, biasa banget. Loh, masalahnya begini, Anda hidupi enggak? Karena sebenarnya semua yang biasa dalam Alkitab itu menjadi luar biasa ketika kita hidupi, bukan ketika kita tahu, ketika kita hidupi. Karena itu saya melihat begini ya, di Natal Tuhan berkata jangan takut, aku menyertai engkau. Berulang-ulang kali Tuhan berkata. Sebenarnya ini sebuah kata-kata yang klise mungkin bagi beberapa orang, tapi sebenarnya ini perkataan yang sangat powerful banget. Dia Tuhan yang hebat, Tuhan dahsyat, menyertai hidupmu. Wow, saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu yang kedua, ya, kenapa kita nggak perlu takut? Ada Tuhan yang menyertai kita. Saya nggak mau dengar Anda berkata, aku wes ngerti. Buktikan kalau kau ngerti, jangan hidup lagi dengan ketakutan. Buktikan kalau engkau ngerti, buang semua ketakutan hari ini. Lalu engkau berkata, aku tahu Tuhan menyertai aku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa kita nggak perlu takut? Nah, saya mau tunjukkan di ayat selanjutnya ya. Di bagian ini aja, kita nggak kemana-mana. Kita akan baca, coba lihat ya.
di dalam ayat yang ke-34. 34. Maria berkata begini, ayat 34, Lukas 1:34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Jadi ini pertanyaannya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi ketika itu malaikat memberitahu bahwa Maria akan mengandung. Lalu Maria bertanya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sama dengan kita ketika kita dikasih tahu, di masa pandemi Tuhan pasti pelihara kita. Bagaimana mungkin? Gimana caranya? Kakean tanya ay. Ya. Loh, Maria juga begitu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ya apa caranya? Gak mungkin. Aku belum punya suami. Kok bisa? Gimana caranya? Bagaimana? Ya. Saya mau beritahu kepada saudara, bagian kita itu percaya, bagian caranya itu Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang mikirin gimana caranya. Anda itu percaya. Masalahnya kita ini selalu mau mengerjakan bagian Tuhan sekalian. Tuhan suruh Anda percaya. Nah, lihat apa jawaban Tuhan kepada Maria, ya. Lihat ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Jawaban Roh Kudus pertama, jawaban malaikat pertama dia berkata, Roh Kudus yang akan turun atasmu. Yang kedua, lihat ayat 36, malaikat berkata gini, dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Saudara tahu Elisabet itu sudah tua, suaminya namanya Zakaria di pasal ayat-ayat sebelumnya di Lukas 1 ini. Elisabet ini sudah tua, ya, sudah menopause dan mandul juga. Ya, jadi saudara bisa bayangkan mandul. Tapi malaikat berkata, Elisabet itu anakmu itu yang mandul, yang udah tua, itu sekarang sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, perhatikan baik-baik ya, bagian yang kedua ini ketika malaikat bertanya, ketika Maria bertanya, bagaimana mungkin? Gimana caranya? Yang pertama, malaikat berkata, Roh Kudus yang akan mengerjakan di atasmu, ya. Yang kedua, malaikat berkata, lihat Elisabet yang sudah mengandung padahal dia tua dan udah mandul. Dan ayat 37 yang terakhir, malaikat menjawab Maria dan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada satu hal yang saya perhatikan yang agak aneh di sini. Ketika Maria tanya, gimana caranya? Gimana caranya? Kok aku bisa hamil? Padahal aku masih perawan dan aku nggak pernah melakukan hal-hal yang harusnya membuat aku hamil. Lalu Tuhan berkata, lihat Elisabet anakmu. Loh, apa hubungannya? Aku tanya diriku kok, kenapa aku bisa hamil? Kok aku disuruh lihat Elisabet yang meteng? Ya, urusannya Elisabet, urusanku dewe. Kalau saya seandainya jadi Maria, saya akan ngomong kayak gitu. Nah, masalahnya adalah begini, dengarkan baik ya, dengar ini ya. Masalahnya di sini. Ya. Kenapa Tuhan berkata suruh lihat Elisabet? Karena sebenarnya Tuhan pengen tunjukkan apa yang aku bisa lakukan kepada Elisabet yang mandul tua. Kalau aku bisa buat dia hamil meskipun dia secara manusia tidak mungkin bisa hamil, maka aku juga Tuhan yang sama sanggup melakukan hal-hal yang ajaib untuk hidupmu. Saudara tahu ketika Anda bertanya, gimana caranya ya? Gimana caranya? Tuhan lalu suruh untuk melihat ada orang-orang yang sudah alami mujizat. Suruh lihat orang-orang yang pernah ngalami dan terima mujizat. Ya. Saudara tahu ya, kita ini perlu banyak lihat. Bahkan mungkin Anda berkata, Pak, saya nggak perlu lihat orang lain, saya lihat diri saya aja dulu pernah ngalami mujizat. Lah iya, kalau Anda dulu pernah ngalami mujizat, Anda lihat kembali akan hal itu. Seperti Maria, Tuhan suruh lihat Elisabet, lihatan Elisabet.
Elizabeth tua mandul udah menopause bisa hamil. Kenapa? Karena kuasaku sanggup melakukan apapun juga. Makanya dia tutup di ayat 37, tidak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Bagian yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bisa dengar kata amin? Saya mau beritahu, jangankan orang sakit sembuh, orang mati bangkit aja bisa kok. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Pak, bisnis saya udah sekarat, udah mau mati. Jangankan mau mati, udah mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Pak, saya udah dari sisa 0 hari ini. Jangankan 0, minus pun Tuhan bisa bikin plus. Pak, saya sudah gak berdaya. Jangankan tidak berdaya, orang sudah gak bisa apa-apa. Orang udah tidak ada dalam keterbatasan. Sudah mungkin ya gak ada lagi yang bisa dilakukan. Tuhan masih bisa pulihkan. Makanya tadi Tuhan bilang gini malam, lihatin Elizabeth. Ya, lihat Elizabeth. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Elizabeth sanakmu, aku juga bisa kerjakan dalam hidupmu. Kita ini bedanya kita begini ya. Kita kalau lihat orang diberkati malah sirik ya. Malah gak suka. Sebenarnya kalau Anda lihat orang diberkati terima mujizat, Tuhan pengen Anda lihat dan berkata begini, dia aja diberkati, aku juga bisa. Oh, dia aja bisa sembuh, aku juga bisa. Oh, dia aja bisa dipulihkan Tuhan bisnisnya, aku juga bisa. Oh, dia aja dulu udah susah banget, Tuhan bisa tolong. Oh, dia dulu menderita banget, Tuhan bisa pulihkan. Dia dulu nggak punya apa-apa, hari ini Tuhan berkati. Dia dulu susah banget, Tuhan bisa pulihkan. Makanya Anda lihat itu seharusnya membangkitkan imanmu. Bukan lihat orang diberkati sirik, bukan. Lihat itu lalu engkau berkata, seperti apa yang Tuhan bisa lakukan kepada dia, aku yakin Tuhan juga bisa lakukan atas hidupku. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu saya mau tunjukkan begini ya. Peristiwa Natal ini satu pesan Tuhan untuk kita semua. Jangan takut. Di depan kita gak ada yang tahu apa yang terjadi. Sudah, berhenti hari ini bayangkan hal buruk. Berhenti. Bayangkan ke depan ada penyertaan Tuhan atas hidupmu. Bayangkan ke depan engkau hidup dalam penyertaan Tuhan, engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, engkau tahu betul kalau Tuhan bisa lakukan kepada Elizabeth, Tuhan juga bisa lakukan kepada Maria. Tuhan juga bisa lakukan mujizat di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan, saya mau ajak kita berdoa bersama. Ya, tutup Alkitab saudara, tundukkan kepala saudara, dan taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu ke atas. Saya mau berdoa bagi Anda, dan hari ini dengarkan baik-baik. Saya nggak tahu keadaanmu. Di hari Natal ini, mari setiap orang yang hari-hari ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kau tidak tahu jawabannya. Pertanyaan dalam kehidupan, Pak gimana caranya Pak ini saya menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan datang kepadamu di hari Natal ini dan berkata, jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Tuhan bisa buat mujizat dalam hidupmu. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap tangan Tuhan, anak-anakmu yang terangkat hari ini. Apapun yang menjadi ketakutan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami tahu Engkau juga yang akan menolong kami. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Nyawamu Engkau berikan untuk kami. Apalagi yang lainnya. Karena itu sekali lagi kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kami tahu dengan pasti satu hal. Ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin Mother and Child, Holy Infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly host sings hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, tentera surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud,
Puji Tuhan. Mari kita hari ini ibadah kita, mari kita mau berdoa bersama. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini kami sudah beribadah di hari Natal meskipun secara online, tapi kami tahu kuasa-Mu, kasih-Mu yang tidak terbatas menjangkau kami dimanapun kami berada. Karena itu hamba berdoa buat semua jemaat yang mengikuti ibadah online Natal hari ini, dimanapun kami berada, apapun kondisi kami, ingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, karena kasih-Mu luar biasa atas hidup kami. Ingatkan kami juga kembali lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tidak perlu takut akan apa yang akan terjadi di hari depan, karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu kami menaruh harapan kami, iman kami, percaya kami, hidup keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kami percaya Engkau sanggup memelihara kami semua. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, baik yang melayani worship leader, singers maupun operator, semua jadi lelah kami. Meskipun ada orang-orang yang tidak tampil kelihatan, tapi mereka ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati, dan kami percaya sekali lagi jeri lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, berkati usaha pekerjaan mereka yang sudah juga mengembalikan persembahan persepuluhan, berkati pekerjaan mereka, bahkan setiap persembahan-persembahan untuk Natal maupun apapun juga yang sudah dipersembahkan. Kami percaya Engkau Allah sumber berkat, sumber kasih karunia, memberikan anugerah, memberkati berkelimpahan. Terima kasih Bapak, tidak lupa kami berdoa buat Ibu Gembala. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Bahkan Tuhan lindungi, jauhkan dari semua hal yang tidak baik. Bahkan untuk anak-anak, menantu, cucu semuanya disertai, dilindungi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang lain juga kami percaya berkat penyertaan Tuhan yang sama menyertai kami semua. Kami percaya hari ini sekali lagi, apapun boleh terjadi, kami tahu kami tidak menghadapi seorang diri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita mau pulang, mari angkat tanganmu sama-sama. Dan kalau engkau percaya setiap perkataan firman Tuhan ini, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan, dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.